Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika wajib. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, yaitu mengenai determinan matriks. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai inverse matriks. Inverse itu apa sih inverse? Inverse itu adalah kebalikan ya. Nah, kebalikan matriks. Jika saya punya suatu matriks A, matriksnya itu adalah A, B, C, D. Ya, kita inversekan. Kita inversekan matriks tersebut. Nah, maka di sini ya, cara untuk inverse dari suatu matriks A adalah 1 per determinan A. Det A itu adalah determinan A. Masih ingat kan? Determinan ya. ADJ. ADJ itu apa? ADJ itu adalah adjoin ya. Adjoin dari A. Nah, di sini untuk adjoin. Determinan kan sudah saya bahas sebelumnya. Untuk adjoin gimana? Adjoin itu adalah jika kita punya adjoin A ya, A, B, C, D, maka adjoin A itu akan sama dengan D. Jadi ini tuh ditukar. Jadi D ditukar dengan A, D pindah ke A ditukar ke D, A pindah ke D. Berarti di sini A. Nah, untuk yang ini ya, yang sampingnya B dan C-nya itu dikalikan dengan negatif. Sorry, ini harusnya B ya. Jadi ini hanya dikali dengan negatif. Gitu ya. Jadi ini untuk adjoin. Nah, sudah saya bahas sebelumnya ya. Jika sebuah matriks persegi yang determinannya sama dengan 0 itu adalah matriks singular ya. Atau tidak memiliki inverse jika hasilnya itu sama dengan 0 atau matriks singular tidak memiliki inverse. Oke. Nah, kita sekarang langsung saja ke contoh soal. Misal di sini ada A ya. Kemudian ada B ya. Di sini ada A dan ada B. Nah, inverse dari matriks A ya. Inverse dari matriks A berapa nih? A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Tadi adjoin itu sama dengan, di sini ketika ada A, B, C, D ya, adjoinnya itu sama dengan, berarti di sini D, di sini A, di sini negatif B, di sini negatif C, gitu kan. Nah, determinan kan sudah saya bahas sebelumnya. 1 per 3 kali 4 dikurang 2 kali 5 dikali dengan adjoin A. Adjoin A-nya berarti ini jadi 4 ditukar kan? Ini jadi 3. Ini jadi negatif ya, 2 ini, 5 ini jadi negatif gitu. Oke, kita lanjut. 1 per 3 kali 4, 12 dikurang 10. 4 negatif 2, negatif 5, 3. Gitu. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini berarti ya 1 per 12 dikurang 10, 2. 2 dikali 4, negatif 2, negatif 5, 3. Gitu. 1 per 2 dikali 4. 1 per 2 dikali 4 itu adalah 2, gitu kan. 1 per 2 dikali 4, 1 kali 4, 4 dibagi 2, 2. Gitu ya. Nah, kemudian 1 per 2 dikali negatif 2, negatif 1. 1 per 2 dikali negatif 5, negatif 5 per 2. 1 per 2 dikali 3, 3 per 2. Gitu. Jadi, inverse dari A hasilnya adalah 2 negatif 1, negatif 5 per 2, dan 3 per 2.
Gitu. Sekarang kita coba B inverse. B inverse itu adalah 1 per determinan B dikali adjoin B, gitu ya. 1 per determinan B 5 kali 7, 35. 4 dikali 9 dikurang 36 dikali dengan adjoin B. 5 pindah ke 7, 7 pindah ke 5. Berarti jadi gini kan. 9 dikali negatif 4 dikali negatif 4, gitu ya. Berarti 1 dibagi negatif 1. 1 dibagi negatif 1 itu adalah negatif 1. Dikali dengan 7, negatif 9, negatif 4, 5. Oke, kita kalikan. Negatif 1 kali 7, negatif 7. Negatif 1 kali negatif 9, 9. Negatif 1 kali negatif 4, 4. Negatif 1 kali 5, negatif 5. Jadi hasilnya adalah negatif 7, 9, 4, negatif 5. Gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke matriks yang berordo 3 kali 3 ya. Jadi jika ada inverse matriks berordo 3 kali 3 itu bagaimana cara penyelesaiannya? Ini berbeda ya. Tentunya sangat berbeda dengan inverse matriks berordo 2 kali 2. Nah, jika inverse matriks berordo 3 kali 3 itu yang seperti apa? Inverse matriks yang berordo 3 kali 3 sama sih, untuk rumusnya sama, tapi cara pengerjaannya yang berbeda. Jika A inverse itu berarti 1 per determinan A dikali dengan adjoin A, gitu kan. Nah, sekarang kita cari ya. Sekarang kita cari adjoinnya. Adjoin A. Ini lumayan agak panjang ya nanti. Ini nanti untuk mengisinya di sini kita cari adjoin A atau ADCA lah biar simple. Adjoin A. Nah, adjoin A. Di sini ada minor, ada kofaktor. Ingat kofaktor itu bagaimana? Kofaktor. Kofaktor itu tandanya ya. Tanda dari kofaktor adalah ini kan, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ya. Nah, setelah ini gimana? Kita cari minor dari tiap elemennya. Jadi, ketika saya ingin menutup elemen A11 yang ini, minornya itu berapa? Nah, ini disebut dengan minor ya. Minor 11, minor 11 itu adalah 2114 gitu ya. Nah, 2114 gitu. Sorry, ini harusnya determinan 2114. Kemudian minor 12 berarti ini kita tulis dulu nih. M11, M12, M11 itu 2114. M12 itu berarti yang dicoret adalah baris pertama ya. Baris pertama, kolom kedua, berarti sisanya berapa nih? 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4 gitu kan. Nah, sekarang untuk mencari minor 13. Minor 13 itu berarti 2, 2, 3, 1 gitu kan. Nah, M11, M12, M13 ya. Nah, berarti M11 kita tulis di mana? Ini kan nanti akan berbentuk matriks ya. M11 ditulis di sini 2, 1, 1, 4 gitu kan. Ini positif gitu ya, positif. M12 itu negatif, berarti kita tulis 2, 1, 3, 4. Nah, kemudian M13 kan ini baris pertama semua nih, baris pertama. Positif berapa? Positif 2, 2, 3, 1. Gitu ya. Kemudian sekarang kita cari ya. Sekarang kita cari untuk baris kedua.
baris kedua. Langsung aja di sini ya. Ini kan kalian udah tahu nih namanya minor, langsung aja di sini. Di sini tandanya negatif, di sini positif, di sini negatif. Gitu aja langsung biar jelas ya. Nah, berarti untuk baris kedua sekarang yang kita coret. Nah, baris kedua nih. Kan kita nyari minor kedua. Oke, nah baris kedua kita coret ya. Jelek banget nyoretnya. Nah, sekarang kita coret untuk yang kolom pertama. Karena ini kan kolom pertama nih. Berarti minor baris kedua ya. Atau M21. Berarti berapa nih? Sisanya 0, 2, 1, 4. Minor 22 ya sekarang. Minor 22. Minor 22. Berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian minor 2, minor 2, 3, berarti berapa nih? 1, 0, 3, 1 gitu ya. Nah, kemudian lanjut. Setelah ini gimana? Setelah ini positif, negatif, positif. Ya, hati-hati ini nanti terlewat. Nah, ini kan sekarang berarti M31, M32, M33 ya, gitu. Nah, yang kita coret baris ketiga. M31 berarti kolom pertama. M31 itu adalah 02, 21. M32 berarti yang kita coret yang ini 1, 2, 21. Kemudian yang terakhir ada M33 1, 2, 0, 2 gitu ya. Nah, kemudian setelah ini gimana? 2 ini dideterminankan semua. 2 dikali 4 dikurang 1, 8 dikurang 1, 8. Ini dideterminan ya, determinan. Ingat 2 kali 4, 8. 8 dikurang 1 gitu kan. Positif. Ini negatif. 2 kali 4, 8 dikurang 3. Oke. Kemudian ini apa? Positif. 2 dikurang 6 gitu kan. Ini negatif. 0 dikurang 2 gitu ya. Ini positif. Positif sih nggak perlu ditulis ya. Atau mau ditulis juga boleh. Ini positif. Berapa nih? 4 dikurang 6. Kemudian ini negatif. 1 dikurang 0 gitu ya. Kemudian ini positif. 0 dikurang 4. Ini negatif 1 dikurang 4. Ini positif 2 dikurang 0 gitu. Nah, berarti setelah ini gimana? Setelah ini kita selesaikan lagi. Adjoin sebentar. Adjoin. A sama dengan 8 dikurang 1 ada 7. Negatif 5. Negatif 4. Negatif 2 kali negatif 2. 4 dikurang 6, negatif 2. Negatif 1. Kemudian negatif 4. Kemudian 4. Kemudian 2. Jadi, ini belum selesai ternyata. 7 negatif 5 negatif 4, 2 negatif 2 negatif 1 negatif 4. Oh sorry, 1 dikurang 4, 3 ya. Nih. Berarti jadi negatif 3, 2. Oke. Nah, ini kita transposkan. Berarti transposnya itu jadi 7, 2,
negatif 4 ya. Ditranspos itu kan berarti kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Ini 7, 2, negatif 4 jadi baris. Negatif 5, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, kemudian 2 gitu. Nah, jadi adjoinnya adalah 7, 2, negatif 4, negatif 5, negatif 2. Ini negatif kali negatif positif dong harusnya ya. Sorry. Negatif 2, 3. Kemudian negatif 4, negatif 1, 2. Oke. Nah, adjoin sudah dapat. Sekarang kita mencari determinannya. Ya, determinan itu det A itu sama dengan kalau kita pakai ekspansi ya. Kalau pakainya itu ekspansi baris pertama. Kan dalam ekspansi baris pertama untuk mencari determinan itu bagaimana? Sudah saya jelaskan kan? Jadi ketika kita mencari determinan A. Determinan A coba di sini. Pakainya saya pakai baris pertama aja nih. Baris pertama. Berarti ini kan 1 dikali 2, 1, 1, 4, 2, 1, 1, 4. Udah ada kan ini. Kita tinggal tulis angka 1 ya. Jadi kita tulis A satu-satunya ini. 1 dikali. Ini kan udah ada nih hasil determinannya. Hasil dari determinannya itu berapa nih? Kita cari hasil dari determinannya. Ini kan 1 dikali 7. Ya. Kemudian dikurang. Ini 0 nih. Kan kita cari sekarang yang ini 0. 0 dikali matriks ini kan. 0 dikali berapa nih? Negatif 5. 0 dikali negatif 5. Gitu. Kemudian, setelah ini gimana? Setelah ini ditambah. Tambah. Ini berapa nih yang terakhir? Jadi kita coret yang ini. Berarti 2 dikali 2 dikali, ini hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah negatif 4. Gitu ya, ini harusnya ada adjoin A. Nah, maka ini kita bisa hitung 7 dikurang 0 dikurang 8. 7 dikurang 0, 7 dikurang 8, negatif 1. Maka determinannya itu adalah negatif 1. Atau kalau kalian mau buktikan menggunakan metode Sarus, determinannya sama saja ya. Determinan ini kan menggunakan determinan menggunakan yang ekspansi kofaktor. Jadi pakainya yang baris pertama atau gini nih. Kalau ditulis ya, biar nggak bingung, det A itu sama dengan 1 dikali 21, determinan 21, 1, 4 gitu kan. Dikurang 0 dikali 2, 1, 3, 4 ditambah berapa nih? 2 dikali 2, 2 berapa? 3, 1. Nah, ini kan sudah dideterminan kan yang ini determinannya ini 7. Terus yang ini negatif 5, yang ini negatif 4 gitu. Jadi biar lebih mudah, lebih cepat menghitungnya. Lihat aja dari sini yang terakhir. Gitu, paham? Paham ya? Oke, alhamdulillah nih. Udah dapat determinan sama adjoin. Kalau udah dapat determinan sama adjoin gimana? Tinggal substitusi aja. A inverse sama dengan 1 per negatif 1 dikali dengan 7, 2 negatif 4. Ini kan adjoinnya. Ya, hati-hati salah nulis. Terus negatif 5, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 1, 2, gitu kan. 1 dibagi negatif 1 tadi, negatif 1. Berarti negatif 1 dikali 7, negatif 7, negatif 1 kali 2, negatif 2, 4, 5, 2, negatif 3, ini 5 ya. Kemudian 4, kemudian 1, kemudian negatif
negatif 2. Gitu ya. Oke, nih berarti inverse-nya adalah negatif 7, negatif 2, 4, 5, 2, negatif 3, 4, 1, negatif 2. Oke, nah ini sudah saya jelaskan ya untuk inverse matriks berordo 3 kali 3. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, nanti untuk contoh selanjutnya, silakan kalau misalnya mau dipelajari sendiri di rumah boleh, mau latihan sendiri di rumah boleh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi, mau di kolom komentar ataupun nanti mau PC ke saya boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan bisa diterima oleh kalian semua dan dipelajari oleh kalian semua dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.